Keren, dapat terus. Susah. Wih. Kembali lagi, cinta mobil lagi. Hari ini nggak cinta mobil, Mas. Oh iya, Cinta truk. iya. Walaupun topinya Mercedes-Benz, tapi Iya. kita hari ini memang ya seperti dandanan saya emang kelihatan udah trucker Amerika banget. Kita mau mereview truknya Mercedes-Benz, tepatnya Axor. Ya, dan nggak cuma kita nyoba di jalanan satu habitat aja. Kali ini kita nyobanya di 2 habitat. Kira-kira Tovan bisa apa nggak nyetir truk? Saya bisa apa nggak nyetir truk di simulasi tambang ini ya? Iya, karena kan mobilnya selain dipakai buat logistik juga buat tambang batu bara juga. Betul. Atau perkebunan. Nggak usah lama-lama, langsung aja lihat. Yuk. Ini dia, Axor 2528 CX yang cowok banget. Bedanya Tapi apa kan? lu tahu nggak itu angkanya maksudnya apa, Mas? Nggak, yang 2528 nih, apaan? Ya, jadi nomenklaturnya Mercedes-Benz Iya. 25, 28. 25 itu tonase truknya. Oh, gross vehicle weight. Ya, kalau Ya. misalnya 28 tuh tenaganya 280 PS. Oh, berarti Iya. itu kode di nomenklatur yang truknya ya? Nomenklatur truknya. Jadi mesin ini 6.370 cc, 6 silinder, twin scroll turbocharger. Tenaganya tadi 280, torsinya 1.100 Nm. 1100. 10 kali lipat mobil biasa. Iya, makanya emang tangguh banget lah buat ngangkat-ngangkat batu bara ya, di medan-medan kayak gini ya kan. Dan ini ada CX apa maksudnya, Pan? Nah, kalau CX ini versi yang off-roadnya. Nah, kalau yang tadi di sana? Tadi kan on-road kan, Oh. belakangnya aduh, apa ya? Lupa lagi. Ya, Itulah pokoknya. Ya. Kalau yang CX ini dia trimnya pakai plastik. Ya, yang kelihatan kasat mata. Iya, Ini kalau tadi di yang on road dia pakainya sewarna body. sewarna body. Kalau ini Kalau plastik. ini dia catnya plastik, bukan plastik ini juga Bukan bahannya, plastik Pan. Stainless kali ya? Besi nih. Besi nih. Aluminium, antara besi atau aluminium. Iya. Tapi warnanya bukan warna body. Jadi Ya. ini biar bisa dibilang lecet proof. Lecet proof. Karena memang dibuat buat medan-medan kayak gini. Ya, salah satu contohnya kalau mau tahu lecet proof apa enggak nih, lihat. Tuh, yang pecah. Tanah liatnya no, tuh. Lecet proof. Nggak bakal lecet pokoknya. Ini kalau ngomongin dimensi lebih lanjut, Mas. Iya. Panjangnya 7.760 mm. Panjang juga. Itu Panjang panjang banget. kalau nggak ada bak. Kalau nggak ada bak. Lebarnya 2.490 mm, tingginya 2.955. 3 meter nih ya? Iya, 3 Kayaknya meter. rasanya lebih tinggi ya? Gue kelihatan kecil sih. Iya, 3 meter wajar lah. Wheelbase-nya 4.200 mm, jadi kalau mau muter siap-siap. Turning radius-nya. Makanya ntar di sana kan ada soal apa putaran radius putar. Ya, Ntar kita lihat lah. ya. Bisa Nanti nggak gua? Mas Nanda yang nyobain off-road, gua yang nyobain on-road. Ayo gas! Gas! Oke, sekarang kita udah ada di dalam Mercedes-Benz Axor Euro 4 dan kita mau nyobain impresi berkendaranya seperti apa. Jadi Mas Yoga mau langsung geber nih katanya. Oke, Kita Mas. coba cruise control Ya, ya. jadi di sini kita selain nyobain akselerasinya juga nyobain fitur cruise control yang ada di truk ini, Mas ya. Jadi istilahnya kita ngegas tanpa harus pakai pedal, Tanpa harus hanya tombol aja. Dan sini juga ada limiternya juga, Mas ya. Betul, Salah ada. satu fiturnya selain cruise control. Teman-teman driver nanti bisa set sendiri ya. Kita coba akselerasi terus. Coba link cruise control. Ini Mas Yoga lagi nge-set cruise controlnya. Tuh, saya ngegas, pegang ngegas ya. Oke. Tombol-tombol aja. Iya, iya. Jadi setelah di-set, kecepatannya tinggal diatur pakai tombol aja. Mas. Betul, nggak perlu injek gas lagi. Injek gas lagi. Jadi sopir bisa lebih santai lah nyetir nih di tol misalnya. Saat ini kita terbatas ini ya, batas apa distance-nya. Ya, distance-nya ini memang kita lagi ada di parkiran SBSD, jadi memang kurang luas lah, kurang Betul. panjang. Tapi kalau
aktual di jalan tol, mungkin teman-teman driver bisa lebih nikmati Iya, fitur iya. ini. Kemudian zigzag ini kita Sekarang mencontohkan apa ya? Turning radius. Turning radius dan ya agility-nya lah. Kita lagi di rintangan yang zigzag. Itu bisa muternya banyak. Iya, iya, iya. Dan body roll-nya nggak terlalu biasa-biasa banget. Terus selanjutnya di depan ada tes suspensi mas ya. Betul. Buat Nah, ngeliat. disclaimer aja sih, karena Ah. kita saat ini nggak ada muatan ya. Oh iya, iya. Jadi mungkin nanti ya sebelahnya agak agak bumpy, bumpy, ya. betul. Ini kita mau ngetes bantingan sama artikulasi suspensinya. Betul. Nah, di sini saya juga bisa membuat fitur. Ini mau torsinya besar seperti Oh. ini. Kita kasih gigi 3 atau 2 tetap tanpa Bisa nginjek ya? pedak gas ya. Iya, iya. Bisa, tetap bisa. Biasanya kalau gigi satu dipakai kalau ada muatan doang misalnya. Betul. Kalau Biasanya. buatan yang kuat nanjak Iya. gitu. Ini saya gigi 2 tanpa dua. gas. Artinya dia mau rolling sendiri Iya, iya. dengan muatan tentunya. Kita nyobain bantingan suspensi dan artikulasinya. Betul. Lumayan berasa tapi karena memang nggak ada muatannya di atas. Betul. Jadi springnya masih keras. Iya, ya. spring rate-nya karena memang diatur buat ngangkut muatan banyak. Betul. Oke, sekarang saya udah gantian sama Mas Yoga. Sekarang Mas Yoga di passenger seat, saya di driver seat. Mau nyobain Axor Euro 4. Nih kita start di gigi 1 Gigi 1 awal start. Ini parking rate-nya. Oh, Ditarik. ditarik. Nah, lepas. Oke. Ini koplingnya masih keras karena baru ya. Itu karena baru. Masih baru. Gigi ke 1. Katanya 2 kali masih bebas hasil Iya. kan. Torsinya sih emang kerasa Mas. Menarik muatan kuat. Iya, iya. Ya agak canggung lah. Mas kalau misalnya truk gini pakainya SIM apa ya? Simnya B1 ya. bisa. Karena ini masih 2 axle ya. Oh. Kalau muatannya trailer besar gitu. Terus putarnya juga nggak terlalu ini. Ini sekarang kita di bagian yang zigzag. Ini gimana nih Mas? Apa Pak? Feelingnya belak buntutnya tuh ya. Lewat. Agak ngeri-ngeri sedap juga nih. Nah justru beruntungnya ini, lu bisa nyoba yang panjang. Iya, iya, iya. Kalau yang pendek lewat-lewat aja. Ini spionnya ada banyak banget. Ini buat kita ngelihat keliling kita jadi nggak nabrak ininya lah. Halang. Oke, aman. Awalnya ragu-ragu tapi ternyata lewat juga. Sekarang kita Ada nyobain. muatan yang bisa lu. Iya, artikulasi. Ini nggak usah digas bisa mas? ya? Bisa. Gigi 2 Iya. nggak usah digas. Karena torsinya mau kuat. Karena memang torsinya besar mobil ini. Kalau dipakai 1. Iya. Oke. Yuk. Oh belakangnya sih nggak terlalu kerasa ya, cuman depannya aja yang kerasa. Oke, kita dapat jatah 2 putaran. Kita coba lagi sekali lagi. Ini bisa bablas nggak ada lawan di belakang. Iya. Kita coba akselerasi dikit karena kosong. Tapi emang Lagi aja terus. Nggak
apa. Remnya dapet kok. Parkirannya memang terbatas kan. Begitu banyak kok, karena memang masih tinggi harganya. Oke, Ini mobil agak cepet jadi lu udah. coba. Asik. Keren dapet terus. Waduh. Turun gigi 2. Oke mas ya, lincah juga tuh. Memang tipe apa namanya? Ini kita pedal gas tidak bisa kita langsung bejek karena pakai ecu kan. Iya. Kita harus perhitungkan bahan bakar, muatan. Iya. Tapi memang ini kurang memadai lah ya lahan parkir, jadi Agak terbatas itu. agak terbatas, jadi kita nggak bisa nyobain sampai pol. Ini lumayan lah, torsinya berasa banget. At least teman-teman media bisa Iya. performance. Oke nih Mas Yoga, thank you atas waktunya ya. Sama-sama mas. Truknya sih enak banget nih. Dan juga berhenti. Mas, sorry boleh kenalan dulu nggak mas? Oh ya, Randy. Mas Randy, ini jadi Mas Randy, instruktur dari Mercedes-Benz Commercial Vehicle. Ya, developer commercial vehicles Itu Indonesia. PT di CVI ya mas? Ya, di sini. Mas Randy ini bisa dibilang kayak produk expertnya mas? Ya, bisa dibilang Betul, terus ya. Produk expert, udah pasti jago nyetirnya. Karena kalau diragukan udah nggak mungkin diragukan lagi lah. Jadi ini waktunya kita belajar dulu sama Mas Randy. Pakai fiturnya apa aja, nanti kita akan coba. Juga. Ini engine brake ya? Jadi engine brake akan aktif di atas RPM 900. Lalu transmisi tidak dalam posisi netral dan pedal gas dan pedal kopling lepas, tidak diinjak. Jadi perlu menjadi catatan kalau ini RPM-nya cuma sampai 3000 mas. Ya, ini RPM-nya sudah sampai 3000 dan di RPM atau tachometer ini itu juga ada indikator hijau, hitam, kuning dan merah. Jadi untuk mengemudi yang ekonomis dan Itu di hijau. itu di hijau. Itu udah jadi panduan ya kayak Iya. eco driving guidance gitu lah. Iya, dan menghindari sebenarnya RPM itu di merah ya, karena akan overrunning dan merusak komponen mesin. Karena ini varian CX khusus off-road, jadi cuma satu nih, nggak kayak yang tadi on-road. Kalau on-road kan ada beda panjang-panjang ya, itu sesuai sama BBW. Kalau yang off-road nih dia sesuai nomenklaturnya 25, 28. Nah ini kita ngelewatin yang jalan sempit lah ya, dan ini buat radius putar. Wah ini bisa masnya sekali putar ya. Wih dapet rasanya deket banget ya. Tapi karena memang bis kan depannya terepes jadi dapat itu. Mantap, habis putarnya kecil juga masih mas. Sama truk yang kecil aja beda banget ini. Kalau boleh tahu nih mas, buat jadi instruktur atau produk expert kayak mas itu butuh waktu berapa lama mas? Untuk di Mercedes-Benz itu ada program untuk technician, dan programnya itu dulu 3 tahun, cuma sekarang untuk apprentice itu di 1 tahun. Lalu selanjutnya nanti dilihat kompetensinya. Jadi memang kalau masuk di trainer atau technical support nanti tergantung passion dan kompetensinya juga. Aduh, nggak gampang loh jadi instruktur tuh. Ada uji kompetensinya, ada standarnya. Berarti yang emang standarnya udah ngelewatin standar yang ditentukan Mercedes-Benz mas. Betul. Tuh, kalau yang tertarik mungkin coba deh. Nggak gampang.
Selain skill mengemudi, berarti trainer juga harus punya skill soal pengetahuan produk Mas ya? Iya betul. Itu yang susah sih sebenarnya Mas biasanya. Iya. Kalau nggak terlalu suka gitu, nggak terlalu passion, susah tuh. Iya. Ini tinggi juga Mas. Tinggi juga. Kita kalau mobil biasa sih nyangkut ke tengahnya. Nah ini ada river cross, segmen river cross. Ini simulasi untuk melewati genangan air ya Mas ya? Iya. Betul. Kita persiapan dulu ya. Nah, persiapan dulu. Ambil posisi. Wah, ini kayaknya susah. Ntar gue bisa nggak ya? Kayaknya susah. Ntar gue bisa nggak ya? Bisa sih harus. Ini untuk melewati ini kita aktifkan interwheel saja untuk mengurangi slip, ya menghindari slip dan meningkatkan torsi. Nggak perlu locking berarti Mas ya? Ya, kita masuk di gigi 2 saja, nanti RPM kita coba di dia. Ini pakai crawling ya? Pakai gigi 2 ini. Masih gigi 2 nih, bukan crawler. Wih, betul. Wow, mantap. Waduh, lewat loh. Jadi untuk interaxle dan interwheel untuk pengunci roda, mengaktifkannya kendaraan harus berhenti, roda tidak boleh berputar. Ya. Nah, lalu untuk menonaktifkan bisa sampai jalan. Boleh. On the fly Mas ya. Jadi kalau aktifinnya harus berhenti. Iya. Gigi harus masuk dulu nggak Mas? Gigi bisa masuk bisa enggak. Boleh mana yang lebih dulu. Karena beda sistem ya. Simpel Mas ya ternyata. Iya. Ini hebatnya teknologi truk-truk sekarang, terutama Mercedes-Benz. Jadi teknologi interwheelnya tuh udah nggak lagi pakai tuas-tuas, tinggal pakai tombol tek 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 tek. Yang penting tahu kapan makainya, tahu di mana harus pakai ya Mas ya. Iya, betul. Itu seandainya nggak pakai interwheel, kepater nggak Mas? Iya, Kepater ya? kepater. Dan kalau misalnya sudah kepater itu malah akan lebih sulit. Oh lebih sulit ya? Jadi sebelum masuk udah harus Iya. siap dulu. Wah, Ya, driver itu dia harus tahu medan dan kondisi jalan, jadi dia bisa antisipasi. pokoknya di depan ya tanjakan yang tinggi ya. Ini tanjakannya tinggi banget. Ini kita pakai gigi 1, Ya. kita aktifkan interaxle. Nanti kita RPM di 1200 sampai 1600 saja. Gampang banget, kita muram. Untuk bisa menghasilkan torsi yang maksimal di 1200. Oh, berarti 1000 porsinya udah mulai dari 1000-an kan? 1200 dan 1600. Untuk maksimalnya? Ya, torsi maksimal Waduh. 1120 Nm. Nggak perlu nyurung-nyurung banget tuh. Karena RPM tinggi nanti malah torsinya akan menjadi lebih rendah. Oh. Ya, ya. Karena justru dia hilang Mas ya, gratisnya hilang. Berarti buka gasnya juga dikit-dikit aja dong Mas gitu ya? Ya, tentunya nanti akselerator pedal itu kan akan drop ya, jadi tinggal kita menyeimbangkan aja. Wah, ini dalam banget ini. Sekarang kita di fitur differential lock, kita tes dulu tanpa interaxle maupun interwheel ya, jadi kita lihat kondisi. Jadi ngawas aja Mas ya? Ya, sampai dia slip. Kita lihat roda dia slip. Oke. Nanti dulu kita aktifkan. Ini sudah aktif interaxle, masih belum mampu. Baru kita aktifkan interwheel. Oh, berarti tinggal masuk truk bawahnya lagi. Jadi satu switch fungsi interaxle dan interwheel. Jadi untuk interaxle mengunci axle belakang pertama dengan axle belakang kedua sehingga putarannya sama, tetapi putaran axle shaft kanan dan kiri masih Beda. berbeda. Iya, iya. Kalau interwheel Semua roda putarannya sama, jadi mengunci axle kanan dan kiri. seperti differential lock Mas ya? Iya, diferensial. Oh,
ini mungkin kelihatannya di kamera kelihatan biasa aja ya. Aslinya miring ya kan ini buat. Ini kalau pakai mobil biasa sih, mobilnya udah ngangkat nggak jalan-jalan nih. Dalam banget. Stephen ini Mas Ferdi, Mas Stephen. Tapi perlu diingat juga sih Mas ya, kemampuan apa off-road truk pun dia lebih ke arah selama dapat grip nggak ketahan di garden, dia pasti akan tetap bisa Mas ya, pater. Iya, selama dia dapat traksi, ya tentunya putaran roda akan fokus di yang free aja. Batasannya ya tetap ground clearance juga jadi batasan itu Mas. Iya. Torsi dan horsepower meningkat itu karena pindah ke Euro 4. Jadi Euro 4 Mercedes-Benz menggunakan teknologi ICR, di mana mengubah emisi gas berbahaya menjadi gas yang ramah lingkungan, baik untuk kesehatan. Itu yang penting sih. Dan sekarang ada desakan biar kita bisa ramah lingkungan. Tapi ngisi bahan bakarnya juga harus setannya tinggi Mas. Untuk spesifikasi Euro 4, Kainis CN-nya adalah CN 51, sulfurnya adalah 50 ppm. Nah, berarti at least sekelas Pertamina Dex Mas gitu. Ini kayaknya saatnya coba nih. Oke. Ayo, kita coba. Oke, kita mulai nih Mas. Oke. Deg-degan dikit nih saya. Oke, kita mulai. Masuk gigi satu. Lepas pedal kaki. Ini Mas ya? Ya. Ditarik. Ditarik knopnya, lalu dilepas. Oke. Wah. Sudah teman-teman, coba. Ternyata ini kalau truk kelasannya ada dua Mas ya? Yang satu yang ini, satu lagi yang Iya, betul. wah, pengalaman baru nih Mas ya. Pengalaman baru nyetir truk gede manual. Sebelumnya nyetirnya matic. Itu kena giginya ya karena amatiran jadi nggak bisa secepat kayak kalau nyetir mobil biasa nih ya. Ini saya harus mempertahankan at least di hijau Mas ya. Iya, karena kalau sudah Di merah bahaya Mas ya. bawah 1000, kok sudah Lambai. hilang. Nah, ini engine brake ya. Iya kerasa ya engine brake nya. Mantap nih. Emang salah satu fitur penting di truk tuh engine brake sih Mas, setahu saya ya. Karena kalau ngadepin turunan yang curam dan panjang itu kan resiko kampas rem untuk overheat juga tinggi kan. Nanti kemampuan pengeremannya jadi berkurang juga jadinya. Dengan engine brake, maka supply bahan bakar itu akan di stop sehingga akan lebih ekonomis. Nah itu penting gitu. Apalagi untuk pengusaha itu penting. Ekonomis itu penting banget. Jadi karena Euro 4 pun seharusnya teknologi mesinnya juga jadi lebih ekonomis lagi kan di sini. Dengan SCR, proses pembakaran menjadi lebih optimal. Nah, dengan proses pembakaran yang lebih optimal, pressure-nya lebih tinggi, temperatur lebih tinggi, mesin Axor bisa menekan emisi gas buang PM. Oh Jadi gitu. sudah ditekan dulu PM-nya lebih rendah, namun konsekuensinya temperatur pembakaran naik, maka NOx-nya akan naik. Nah, di situ fungsi SCR akan bekerja dan mengubah emisi gas buang yang berbahaya NOx menjadi Jadi lebih gas yang ramah ramah lingkungan lingkungan. dengan media AdBlue atau diesel exhaust. Jadi teknologi nggak cuma mengurangi debit bahan bakar aja, gitu. Sampai gas buangnya pun diatur Mas. Ya, betul. Itu. Ini baru benar-benar teknologi gitu. Nah ini di depan kita ada radius yang kita harus muter balik nih. Sebenarnya kecil untuk ukuran truk ya. Kita coba, bismillah. Bisa nggak gua? Bisa nggak gua? Dapat nggak ya? Dapat. Weh, dapat ya. Dapat. Gigi dua tuh nggak pakai beda gigi lagi nih. Emang tapi nyetir truk ini tuh lebih familiar sih Mas. Rasanya udah mirip sama
apa ya, mobil biasa gitu sebenarnya, nggak terlalu jauh gitu. Ini gigi 1 Mas berarti ya, gigi 2 tuh, gigi 2. Kayaknya saya mempertahankan gigi 2 aja deh, pindah gigi 3 nya deg-degan. Tapi gampang sih, jujur aja nih, ya memang nggak yang gampang banget, tapi jauh lebih familiar daripada truk-truk mungkin yang lebih konvensional Mas ya. Karena setirnya ringan, putarannya ringan, enak sih, enak banget. Dan emang ya kalau di jalan jelek gini, ini mungkin kerasa ajur-ajurutan ya, karena emang nggak ada beban juga kan Mas, sebenarnya ngaruh ya. Iya. Kalau ada bebannya pasti akan lebih teredam lagi, karena kan suspensi akan main, dia sasisnya akan lebih stabil lagi kan. Kalau ini kan kelempar-lempar sasis belakangnya. Wah mantap sih, ini pengalaman baru banget nih Mas. Aduh, kayaknya Mas Heri kalau disuruh nyetir mobil biasa sih udah kayak mainan ya Mas ya. Ini kita yang biasa ngetes mobil, ngetes truk deg-degan mulu bawaannya. Tapi seru banget nih. Beloknya juga enak lagi, enak banget beloknya. Sudah power steering. Terus juga nggak terlalu intimidatif gitu. Masih lincah loh, untuk ukuran truk ini lincah loh. Mantep nih. Nah habis ini bakal masuk ke yang ini yang bikin saya agak takut dari tadi sebenarnya Mas. Takut kepater. Takut kepater. Soalnya entah kenapa saya tuh kalau off-road selalu kepater Mas. Nah ini kita tetap gigi doang apa Mas ya? Turunnya curam nih sebenarnya. Cuman mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya curam. Nah, lubang yang kita lewatin ini lubangnya nggak kelihatannya, mungkin kamera kecil ya, tapi sebenarnya kalau dibandingin sama badan saya nih, selutut nih, tinggi nih. Jadi kalau mobil biasa pun pasti nyangkut, bannya ngangkat 1. Truknya pun ngangkat 1, tapi kita lihat performanya. Ini 2528 CX ini juga memang segmennya juga untuk medan berat atau off-road. Iya. Oleh karena itu sudah dilengkapi dengan hub reduction dengan rasio 5,39. Nah ini kita ambil ancang-ancang dulu. Mundur aja biar posisi lurus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lurus. Ini R-nya berarti paling belakang Mas ya? Ke depan ya. Ke depan. Geser lagi. Oh, salah. Ini masih 1. Dorong ke Wow. lagi. Ini udah masuk Mas ya? Jadi kalau susah coba masukin satu dulu. Oke. sedikit. Maju. Maju sedikit, gas dulu sedikit. Oke, nah pas. Bisa ya? Ya, belum. Oh, belum Mas ya? A few moments later. Mungkin karena ini ya. Ah, Good job. susah Pak ternyata Pak. Karena Gini nih Mas. belum terbiasa. Iya amatir, karena emang ya perlu tenaga sih, harus makan yang banyak. Oke. Kalau kata Mas Heri tadi kita masuk gigi 2 Mas ya? Masuk gigi 2, startnya. Interwheel. Oke, interwheel aja ya Mas ya? Interwheel dua posisi. 2 posisi nih Mas? Ya. Nah, nanti RPM-nya maju di 2000. 2000. Masnya bisa lihat. Ngegas lumayan, ini 2000 berarti ngegasnya lumayan, soalnya kalau di truk ini 3000 tuh udah paling pol Mas ya? Iya. Oke, bismillah. Bisa lah gua. Wah, gile. Wah, mantap banget. Wah. Interwheel-nya bisa Wih. dinonaktifkan. Enaknya interwheel bisa dinonaktifkan langsung nih. Ya, langsung. Simpel banget. Ini nggak nyangka sih Mas gua bisa. Aslinya deg-degan. Soalnya tiap off-road di sini nyangkut mulu. Mantap sih. Meanwhile. Ini lumayan nih masih dari dalam ya. Wah, dia ya nggak apa-apa. Ini sih karena petunjuk Mas Heri juga. Kalau dilepas sendiri juga nyangkut pasti saya. Dia di 2000 berarti torsinya pun bukan yang paling tinggi Mas ya? Ya, jadi
kelebihannya mas ya. Ya, jadi di mesin itu nggak di truk, nggak di mobil sebenarnya ada range power juga gitu. Kalau untuk ngejar power, horsepower biasanya di RPM tinggi mas ya. Torsi biasanya ada di RPM bawah tergantung mobil dan truknya. Ini kalau di truk rata-rata RPM bawah tuh torsi udah paling maksimal. Kayak tadi mas Eri bilang ini 1000 berapa? 1200 ya? 1200 sampai 1600. 1200 aja udah 1120 Nm. Nah ini uphill gimana mas? Langsung aja nih mas. Boleh untuk uphill kita antisipasi slip, jadi boleh diaktifkan di interaxle-nya saja. Iya, interaxle-nya aja, set. Satu. Masuk di satu dan di 600 Ya. di area hijau. Nah, iya. Ini cuma ngelepas doang naik ya. Ngelepas dikit aja ya. Kasih berapa tuh? Wih. Wih. Bisa nanjak gua. Bisa nanjak pakai truk. Biasanya nanjak cuma pakai mobil saya. Itu juga ada deg-degan mulu kalau isinya full. Wah, mantep ya. Asik nih mas, ini truk ternyata. Interaxle-nya bisa di Nah, lagi. Jadi interaxle ini kalau bisa, kalau kondisinya normal mendingan dia dinotif mas ya. Itu susah lah, susah. Banyak yang bilang di pinggir-pinggir trek tadi, pada yang bilang gas, kira gampang. Nah ini nanti kita akan lewat yang artikulasi nih. Trek artikulasi ini sebenarnya paling saya takutin tadi tuh mas, selain yang river cross tadi. Soalnya artikulasi ini kan kehilangan grip dan miring-miring kan. kita akan aktifkan Ya. interaxle. Oke. Ini RPM ada di 1200 santai. Nah ini pakai gigi berapa nih situ mas? Boleh satu, Boleh dua, boleh satu ya. Ini biar dua dulu. lihat dulu ya sampai Ya. robonya slip. Kita lihat perkulasi di rodanya. Ah, ada slip nih ya. Ini kalau dilihat tuh udah ngangkat rodanya. Ini gigi satu kali mas ya? Ya, boleh gigi satu. Gigi satu. Interaxle aja dulu. Kita axle dulu tanpa ada interwheel. Coba. Oh nyangkut ya masih? Masih nyangkut ya. Berarti interwheelnya nyalain mas ya? Interwheel nyala. Jadi interwheelnya kalau nyala selalu ada suara peringatan gini mas ya? Betul, karena interwheel itu mengunci axle kanan dan kiri, sehingga kendaraan tidak boleh berbelok. Oh iya. Dan kalau belok jadi susah mas ya sebenarnya ya? Ya, dan akan merusak axle Axle-nya. satu. Nah gitu. Kalau di mobil 4x4 juga gitu sebenarnya, makanya 4x4 kan suka harus dibalikin ke two wheel drive ya, karena tidak merusak shaftnya mas ya. Sama gitu juga gitu, walaupun ini heavy duty. Ini ngeri sih, ngeri. Aduh. Tapi ini lokernya bener-bener ngelok mas ya, jadi nggak bener-bener nggak kehilangan grip gitu. Ya, betul. Udah gitu kan karena ini rodanya banyak, ada banyak hitung aja tuh. Depan ada berapa, belakang ada 2 axle tuh. Tiap axle ada 4. Banyak banget. Nah ini bisa kita langsung mengaktifin. Ih, udah kayak ahli nih gue. Tuh. Mantap emang. Konfigurasi unit ini 6x4. 6x4 Ya, jadi maksudnya adalah 6 sumbu roda, ya. 4 sumbu roda penggerak. Wow. Jadi di belakang ada 4 roda penggerak. Dapat tangan roda penggerak. Ini kita tunggu dulu. Kita akan lewatin tanjakan tadi lagi. Nah biasanya kan kita kalau ngetes tanjakan mobil itu ditanjakan kita berdiri di tengah-tengah. Ini kira-kira bisa nggak nih mas? Ya, kita Coba mas ya. Aduh bismillah. Ini kalau gagal ya emang sayanya masih amatir aja. Mungkin. Tapi kalau nggak gagal, truknya yang pinter. Udah itu intinya. Emang saya yang bego, amatir. Kalau berhenti di tengah-tengah enaknya pakai gear 1 apa 2 mas? satu, cuma kita bantu ini karena
Ya. Oke. Kita tengah-tengah dulu kali Mas ya. Nah, nih. Oke. Tengah-tengah. Ih. Bisa Atau tuh. lebih crawler. Oh, crawler ya. Kita coba nih. Torsinya maksimal. Wah, ini crawler nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter Excel. Oke. Gampang banget. Langsung nanjak. Ih. Walaupun agak mundur dikit ya, harusnya kalau pro sih, kalau Mas Heri mungkin nggak pakai mundur gitu. Emang guanya aja yang kurang. Wah, mantap. Nah. Ih. Enak ya, ini salah satu truk paling smooth yang pernah saya bawa ya. Manualnya smooth banget. Jadi Mas Heri kok kayaknya gampang banget ya. Kenapa pas kita bawa kayak susah gitu ya. Sampai keringetan gua. Keringet dingin, bukan karena panas. Aduh. Wah, mantap. Pengalaman itu pasti. Nah itu loh, kan saya mah pengalaman ya. Jangan dibandingin sama Mas Heri yang udah pengalaman, instruktur, udah tersertifikasi. Lah sini, tersertifikasinya cuma ngetes mobil aja. Wah, gila Mas Heri, terima kasih banyak atas waktunya, ilmunya. Ini ilmunya bermanfaat banget Mas buat saya. Ini kalau kita engage cepet gini Mas ya? Ya. Ih gampang, mantap. Oke lah, makasih Mas Heri. Ya. Sampai ketemu, sehat-sehat ya Mas. Jadi gimana Mas truknya? Oke Ya nggak? akhir kata sih menurut gua Euro 4 di kendaraan komersial itu berfungsi banget. Nggak cuma buat performa yang lebih bagus, tapi juga lebih efisien bahan bakar pastinya. Sama. Dan yang paling penting ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan. Karena dia sudah ada SCR katalisnya ya di mobil ini, jadi mengubah zat nitro NOx menjadi amonia. Ya simpelnya amoniak tuh bau pesing. Jadi Ah, iya. kalau di truk-truk yang Euro 4, mobil-mobil common rail diesel yang modern-modern tuh baunya kan memang baunya pesing-pesing Agak gitu. Pesing ya, karena itu kinerja si katalisnya sebenarnya bekerja. Dan patut diperhitungkan juga, patut diketahui kalau emisi dari mobil-mobil diesel itu sebenarnya tidak lebih berbahaya dari mobil-mobil bensin. Betul. Ya, walaupun baunya bau pesing. Mm. Jadi begitulah, silakan sampaikan pendapat dari kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga pastinya, dan kalau Anda mencari mobil bekas atau mobil baru silakan kunjungi cintamobil.com karena di sana ada banyak pilihannya. Iya. Bisa beli juga, langsung hubungi ke sales yang tertera di listing kami di cintamobil.com. Ada review juga, Mas? Iya, pastinya. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.